Ini ada 4 TSK yang sudah diamankan dari berdasarkan 1 TSK dulu yang kita sudah amankan dengan barang bukti 1 gram, kurang lebih 1 gram sabu atau zat yang diduga masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah dari 1 tersangka ini kemudian dikembangkan oleh Satres Narkoba dengan melangkap ke 3 pelaku lainnya dengan barang bukti hampir sama, kurang lebih sekitar 1 gram sabu. Untuk perkenaan pasal dari keseluruhan TSK kita kenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saat ini untuk ketiga tersangka masih dalam tahap proses penyidikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sesuai pengembangan ada, Pak. Kira-kira ada. Kapan ditangkapnya itu dan pengembangannya kapan? Oke, baik. Untuk ditangkapnya pada tanggal 5 Januari kira pukul 6.15. LP pertama atau tersangka pertama. Kemudian untuk TSK berikutnya yang 3 orang sekira tanggal 15 Januari kira pukul 12 siang. Ini residivis tidak ada residivis pemain baru semua. Untuk yang pertama untuk yang LP pertama ini kita dapat informasi dari masyarakat dan juga lidik anggota Satres Narkoba. Sedangkan untuk TKP-nya untuk wilayah daerah Jepon arah Jatiroto. Kemudian untuk TKP LP kedua ini pengembangan dan termasuk 3 TSK tersebut merupakan residivis di daerah sebelah barat wilayah Kelurahan Melangsen. Tuh, ada lagi ditanya? Untuk ancamannya maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Ditanya kan? Enggak, tempatnya ini pemakai atau pengedar ini? Untuk penetapan arah ke sana sampai dengan saat ini dari keempat tersangka sesuai dengan hasil pembuktian ada yang kita tetapkan sebagai pemakai dan ada kita tetapkan sebagai pengedar. Pengedar itu yang atas nama siapa dia? Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan itu. Ya, inisial dari A sampai Z misalnya. Ada lagi ditanyakan? Mungkin ada himbauan untuk warga dan ya, untuk warga kepada seluruh masyarakat. Kiranya ada tetangga ataupun teman yang diketahui secara disaksikan sebagai saksi, tidak perlu khawatir untuk melaporkan dan menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada hal-hal yang dirasa mencurigakan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, karena ini sangat membahayakan dan merusak generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Jadi untuk saat ini kita tegas khususnya masalah kaitan narkoba, jangan sampai generasi-generasi muda kita dirusak oleh narkoba. Ada lagi ditanyakan? Cukup? Ya, mohon maaf ya, saya kaitan dengan itu saya ada undang-undang aturannya, saya tidak akan sebutkan. Ya, oke, karena ini masih dalam tahap proses penyidikan. Sorry, ada yang saya jawab begitu, mohon maaf ya. Oke. Ya, terakhir untuk terkait dengan mengedarkan atau menjualkan minuman beralkohol tanpa izin, yang mana untuk minuman beralkohol ada tersangkanya apa ada?
Untuk tersangkanya ada 2, tapi untuk tersangkanya sesuai aturan perundang-undangan. Nah, ini kita sudah bawa. Mohon maaf kalau yang miras tersangkanya Digeser. Oh ya sudah. Nanti kalau televisi ditanyakan soal itu. Berkaitan dengan kejadian untuk di wilayah Cepu kemarin yang meninggal akibat miras, dan sementara saat ini masih dalam proses penyelidikan dan permintaan keterangan ahli dari laboratorium forensik. Kami masih menunggu hasil terkait dengan juga hasil otopsi secara tertulis. Kami masih menunggu hasil secara tertulis. Nah, untuk itu kami melakukan penegakan hukum kaitan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol dan juga mengedarkan dan serta menjual minuman beralkohol tanpa izin. Dan ini kami lakukan penangkapan dengan jumlah 735 liter. Ini yang rekan-rekan saksikan di sebelah. Untuk tersangka ada di belakang. Nah, saat ini masih dalam proses juga penyidikan Satres Narkoba terkait dengan penerapan pasal. Kami masih menggunakan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Blora nomor 8 tahun 2017. Ancamannya, Dok? Untuk ancamannya maksimal 3 bulan, paling banyak denda 25 juta. Nanti tergantung dari hasil vonis. Ancaman sudah saya sampaikan. Oke? Ini didapat dari mana dan miras-miras ini? Untuk diperoleh miras-miras ini dari wilayah Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Untuk diedarkan di wilayah Blora. Nah, wilayah Blora. Jadi ini belum sempat diedarkan, kami sudah tangkap. Gitu. Mungkin ke pabriknya dan ada tidak juga mungkin ada beberapa koordinasi dengan Polres. Boleh ya, karena kami masih dalam tahap proses penyidikan. Nantinya kalau sudah jelas dan cukup bukti, tidak usah ragu, kami akan tetap melanjutkan dan menindaklanjuti ke tingkat atas dan juga koordinasi lintas kabupaten. Ada lagi? Terkait penyalahgunaan miras mungkin ada himbauan untuk masyarakat ya? Oke, baik ya. Terkait dengan penyalahgunaan miras ini, mohon dan patut disadari dengan adanya korban kemarin yang terjadi kejadian di Cepu. Nah, kiranya karena nantinya penerapan pasal di 204 Undang-Undang tentang Undang-Undang KUHP itu mengedarkan makanan beracun berbahaya, makanan atau minuman, itu sanksi hukumannya 15 tahun. Jadi harapan saya apabila mengedarkan bahan makanan atau minuman yang berbahaya mengakibatkan apalagi sampai dengan meninggalnya, ancaman hukumannya tinggi. Tolong bagi seluruh warga masyarakat kiranya bisa tertib dan taat terhadap aturan undang-undangan sehingga kondisivitas bisa terjaga dan juga keselamatan dari warga masyarakat pun ikut terjaga. Ada lagi? Ada lagi ditanyakan? Silakan. Tunggu. Kasus yang di Cepu sementara dalam proses penyelidikan ya. Kami menunggu hasil dari lapor. Nanti kalau ada hasil dari lapor ataupun dari otopsinya secara tersurat, kami akan undang kembali. Oke, untuk saat ini penanganan proses oleh Satreskrim, oleh Reskrim Polsek Cepu, namun di bawah pengawasan dan pengendalian gabungan dengan Polres Satreskrim Polres Blora. Itu ada lagi?